Jadi ini untuk dasarnya kita akan bikin, pamflet gitu ya. Karena teman-teman ini kan di ini ya KMP ya, KMP itu kan biasanya banyak event gitu ya, banyak ngurusin acara. Nah biasanya, pemberitahuan acaranya ini kan enaknya lewat pamflet gitu ya. Jadi kita akan langsung bikin pamflet aja. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai. Nah, kita sesuaikan dulu ya, pamflet itu standarnya itu A4 teman-teman ya. Jadi di sini kita pilih A4 seperti yang kita sudah pilih tadi. Lalu untuk membuat sebuah gambar di sini, teman-teman pilih rectangle tool gitu ya. Rectangle tool ini adalah alat untuk membuat bentuk atau shape yang kotak gitu ya. Jadi kalau kita tekan lalu kita tahan gitu ya, tahan lalu tarik, ini dia akan membuat sebuah bentuk kotak atau persegi panjang. Nah, lalu muncul pertanyaan, "Kak, saya pengen bikin kotak yang presisi gitu ya, jadi sama sisinya, itu gimana, Kak?" Nah, ini mudah sekali teman-teman. Jadi teman-teman silakan klik rectangle tool ya, lalu tahan, tak tulis saja, kontrol ya atau CTRL ya. Ketika teman-teman tahan, ini kan tadi tidak ditahan ya, jadi bentuknya seperti ini. Tapi kalau teman-teman tahan, maka dia itu, nah, dia akan menjadi kotak yang presisi. Jadi sisinya sama semua. Teman-teman mau tarik dimanapun, dia akan tetap menjadi persegi, gitu ya. Jadi kontrolnya ditahan. Kalau nggak ditahan, jadinya bentuknya seperti ini, gitu teman-teman. Ya, oke? Oke. Cepetan nggak? Atau apa? Kurang cepat atau kurang lambat? Enggak, Kak. Oke, sip. Lalu muncul pertanyaan lagi nih teman-teman. Kak, kira-kira aku pengen bikin kotak yang seukuran dengan kertas ini. Gimana caranya biar cepet gitu ya. Biasanya kalau orang-orang yang baru Corel itu dia bikin manual gitu ya, kayak gini. Ya, dan ditarik dari kiri ke kanan gitu ya. Nah, tapi biasanya ada miss ukuran gitu ya. Di sini itu ada miss ukuran. Nah, gimana biar presisi? Ini caranya mudah sekali teman-teman. Teman-teman hanya cukup klik di icon rectangle tool 2 kali ya. Jadi kalau tadi 1 kali dia akan seperti ini gitu ya. Tapi kalau 2 kali teman-teman klik, nah dia akan otomatis menyesuaikan, ukuran bidang kerja di kertasnya gitu. Jadi semisal nih teman-teman ganti ukuran, F4 gitu ya. Ya udah teman-teman tinggal klik 2 kali aja di sini, klik klik. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi itu caranya, mudah sekali. Tak tulis aja ya biar nanti bisa teman-teman catat ya. Ini itu apa namanya tips kecil tapi nanti bisa mempercepat apa namanya kerja teman-teman. Oke, kita mulai. Lalu mau tanya nih teman-teman ya, biar kita interaktif gitu ya, biar kita nggak satu arah. Saya mau tanya ke teman-teman ya, silakan dijawab. Tidak ada jawaban yang salah ya. Saya hanya pengen pendapat teman-teman. Kira-kira desain yang bagus itu seperti apa? Ada yang mau jawab nggak? Yang mau jawab nggak? Halo, cek cek. Eh, izin jawab, Kak. Iya ya, siap. Silakan silakan. Yang jadi desain yang bagus itu yang proporsinya pas. Oke, proporsi pas. Yang lain, ada nggak? Izin jawab, Kak. Oke, siap. Kalau menurut saya, desain yang bagus itu desain yang dibuat ketika mood kita bagus. Oke, dibuat pas mood bagus. Yang lain, yang lain? Nggak ada? Udah?
Fix. Hitung 3, 2, 1. Oke. Jadi ini cukup bagus ya teman-teman, jawabannya. Jadi desain yang bagus itu seperti apa sih? Apakah desainnya itu yang sangat estetik ataukah tampilannya itu menarik? Sebenarnya jawabannya simpel gitu ya. Terlepas dari jawaban teman-teman di sini yang benar gitu ya. Tapi saya punya jawaban sendiri ya. Tapi di sini nggak salah ya teman-teman. Ini tetap betul. Jadi desain yang bagus itu menurut saya adalah yang mampu menyampaikan pesan ya, yang mampu menyampaikan pesan. Yang kedua ya, yang kedua adalah yang sesuai dengan tema. Udah, itu aja ya. Jadi sebenarnya desain yang bagus itu cuma dua, teman-teman. Yang mampu menyampaikan pesan dan yang sesuai dengan tema. Maksudnya apa, Kak? Jadi kalau teman-teman lihat desain gitu ya, ketika desain itu sudah mampu menyampaikan pesannya dengan jelas, semisal nih kita mau bikin pamflet gitu ya, pamflet acara apa namanya, mentoring gitu ya, mentoring umum. Yang banyak itu apa biasanya namanya apa? Mentoring umum ya? Lupa aku. Jadi semisal kayak gini ya, mentoring gitu ya. Jadi semisal acaranya mentoring, ya. Terus di sini ada beberapa seperti foto pembicaranya siapa, gitu ya. Acaranya kapan, di mana. Ketika apa namanya si pembaca itu tahu pembicaranya siapa, tempatnya di mana, dan jam berapa dimulai, maka desain pamflet teman-teman itu sudah termasuk desain yang bagus. Karena apa? Karena pesan yang teman-teman ingin sampaikan itu sampai pada pembaca gitu ya. Kalau sampai orang-orang itu nggak tahu pembicaranya siapa, tempatnya di mana, jamnya siapa, maka bisa dikatakan ya, meskipun visualnya itu bagus sekali gitu ya, advance, penuh warna ya, tapi kalau pesannya tidak tersampaikan ya percuma gitu ya, desainnya maka akan menjadi jelek gitu. Dan sesuai dengan tema gitu ya. Semisal mentoring ini kan erat sekali gitu ya dengan tema Islami gitu ya. Maka teman-teman nanti desainnya ya harus disesuaikan dengan tema-tema yang Islami gitu ya, atau dengan tema-tema yang sesuai dengan yang dibicarakan oleh pembicara gitu. Jadi ketika temanya itu tidak sama, nah itu yang harus dipertanyakan gitu ya. Kenapa kok ini temanya beda gitu. Oke, kita langsung ya ke bikin pamflet. Gini teman-teman, ada ilmu lagi tentang desain. Jadi kalau teman-teman bikin pamflet ya, tipsnya, tips dari saya, pamflet ini kan dikelilingi oleh banyak shape gitu ya. Oh, dikelilingi oleh banyak bentuk gitu. Ini saya akan bikin dua biar teman-teman tahu perbedaannya. Nah, bentuk sendiri teman-teman, bentuk itu ada sifatnya ya, bentuk itu ada sifatnya. Jadi kalau teman-teman pengen bikin acara ya, desain yang apa namanya formal, maka gunakan bentuk-bentuk yang kaku seperti kotak seperti ini ya, kotak segitiga itu boleh, segi 6, segi 8 itu boleh teman-teman. Tapi kalau untuk acara yang semi formal atau acara yang sifatnya menghibur gitu ya, semisal webinar yang ya seperti ini kan semi formal ya, tidak formal banget. Teman-teman gunakan bentuk-bentuk yang fluid. Fluid itu seperti apa? Fluid itu yang sisinya tidak lancip ya. Jadi kayak mengalir gitu. Jadi kayak lingkaran atau teman-teman bisa pakai yang namanya B-spline tool. Ya, B-spline tool ini bikin bentuk yang kayak gini. Ya, ini adalah bentuk yang fluid. Fluid itu apa ya? Fluid itu kayak cair gitu ya, teman-teman. Jadi nggak kaku dia. Nah, bentuk ini akan mewakili tema teman-teman nanti gitu. Ya. Oh ya, saya lupa jelaskan. Di sini teman-teman, ya, itu di Corel ada satu tool yang ajaib, ya, tidak ada di software manapun, ya. Illustrator, Photoshop itu nggak ada, adanya di Corel sama
Inkscape kalau nggak salah. Itu namanya B-spline. B-spline ini seperti yang saya contohkan tadi. Kalau teman-teman klik di sini, ya, ini kan ada banyak nih. Teman-teman silakan cari B-spline. Nah, ini itu adanya di X5 ke atas gitu. Jadi kalau teman-teman Corelnya ke bawah, dia tidak akan muncul. Nah, ini biasanya yang bisa buat gambar secara bebas gitu ya. Misalnya ini saya bikin api, itu bisa lewat B-spline. Ya. Jadi enak sekali kalau teman-teman langsung praktek gitu ya, langsung praktek ini sangat-sangat mudah. Namanya B-spline. Saya kalau bikin komik itu juga pakai B-spline teman-teman ya. Jadi kalau ini teman-teman pernah baca komik saya gitu ya, ada yang baca ya? Nggak ada ya. Jadi saya juga bikin komik itu bikinnya di Corel gitu ya. Itu pakai B-spline semua. Ini kalau teman-teman nanti pengen kita adakan lagi gitu ya. Tapi sekarang kita bikin pamflet dulu. Oke? Oke. Ada peraturan umum ya, peraturan khusus peraturan umum, peraturan khusus, peraturan yang tidak tertulis gitu ya di dalam dunia desain. Jadi ketika teman-teman menggunakan shape yang bentuknya lancip, teman-teman jangan sandingkan dengan shape yang bentuknya fluid. Contohnya gimana Kak? Misal seperti ini ya teman-teman. Saya bikin poster mentoring umum ya. Mentoring umum itu saya masukkan kayak gini. Gitu ya, mentoring umum. Oke. Lalu biasanya kan ada pembicara gitu ya. Ada foto pembicara di sini. Ya, foto pembicaranya lingkaran. Terus ada kayak tempat gitu ya, tempat lalu jam itu saya pakainya kotak. Nah, hal seperti ini adalah sesuatu yang tidak boleh teman-teman lakukan gitu ya. Karena apa? Karena ada dua jenis bentuk, ada dua jenis shape yang ada di dalam satu desain ya. Jadi di sini itu kotak gitu ya. Ini kaku dan ujungnya ini lancip gitu ya. Kalau teman-teman pertemukan dengan lingkaran atau mungkin bentuk yang lain yang fluid, ini tidak akan cocok teman-teman ya. Jadi kalau di dunia desain itu nanti kontrasnya itu terlalu banyak, jadi agak kurang sedap dilihat. Itu. Jadi kalau teman-teman bersikeras untuk memasukkan bentuk yang kotak ini, lalu dipertemukan dengan lingkaran, itu ada tool yang namanya shape tool. Ya, shape tool ini kita klik, ya, kita klik di kotaknya, oke. Nah, dia akan muncul seperti ini, teman-teman. Ya, muncul 4 titik. Teman-teman tinggal geser aja, nanti sisi-sisinya akan menjadi tidak lancip gitu ya, tumpul. Nah, ini boleh teman-teman pertemukan dengan bentuk yang fluid gitu. Atau kalau teman-teman bersikeras untuk mempertahankan bentuk kotaknya gitu ya, seperti ini, teman-teman ubah lingkaran ini menjadi bentuk yang lain gitu ya, bentuk kotak nggak apa-apa atau bentuk yang lain, atau teman-teman bisa pakai yang namanya polygon tool. Polygon tool ini adalah tool untuk membuat segi gitu ya, segitiga, segi 4, segi 5 itu bisa dibuat. Nah, caranya mudah, sama seperti tadi, teman-teman tinggal klik lalu tahan aja, dia akan menjadi segitiga gitu ya. Kak, aku pengen segitiganya itu sama sisi. Ya udah teman-teman kayak tadi ya, kontrolnya ditahan ya. Jadi kontrolnya ditahan. Kalau ditahan dia tidak akan beda sisi gitu ya. Nah, terus teman-teman pengen nambah sisi. Aku pengennya segi 5 Kak. Nah, teman-teman bisa klik segitiganya, lalu teman-teman lihat di atas. Nah, di atas ini ada point or side gitu ya. Jadi di sini kita bisa menambahkan sisi-sisi dari si bentuk ini. Misal di sini bentuknya segitiga. Ya, ini kan tertulisnya 3 gitu ya. Kalau kita klik atas gitu ya, dia akan bertambah gitu teman-teman ya. Jadi ini mudah sekali. Nah, teman-teman bisa masukkan misal segi 6 ini ke lingkaran ini. Jadi diganti aja gitu ya. Jadi peraturannya kayak gitu ya teman-teman. Tidak boleh memasukkan dua
jenis shape di dalam satu desain. Oke? Oke. Jadi yang kaku gabung kaku, yang fluid gabung fluid gitu ya, biar enak dilihat. Lalu biasanya di dalam desain gitu ya, kalau teman-teman biasanya mulai di dalam pamflet gitu ya, atau desain yang lainnya selain pamflet, penggunaan font ya, font itu adalah tulisan. Itu saya sarankan hanya 2 saja gitu ya. Dalam satu desain gunakan maksimal 2 font. Ya, jadi jangan lebih dari 2. Contohnya seperti ini. Untuk membuat font, teman-teman silakan ke toolbox-nya ya. Toolbox, kita pilih text tool ya. Text tool ini gunanya untuk membuat tulisan. Kita klik, teman-teman nggak usah ditahan gitu ya. Kalau ditahan, dia akan membuat sebuah space untuk tulisan atau ruang. Jadi kalau teman-teman tahan, dia akan membuat seperti ini, gitu ya. Nah, ini hanya digunakan untuk teman-teman ketika pengen ngetik paragraf, gitu ya. Tapi di dalam desain itu jarang sekali kita gunakan paragraf seperti ini. Mungkin kalau teman-teman di percetakan ini baru digunakan, gitu ya. Tapi kalau buat pamflet ini tidak usah. Jadi teman-teman cukup klik aja, gitu ya, satu kali di sini, klik. Nah, teman-teman langsung tulis aja. Misal di sini mentoring umum tadi ya, mentoring umum. Oke, kita taruh di sini. Teman-teman boleh taruh judulnya ya, judul acaranya itu di sini atau di tengah. Yang penting di atas gitu ya. Jadi hierarki visual ya, semakin objek itu di atas, dia akan semakin dilihat oleh pembaca gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen ngasih judul ke acaranya ya usahakan di atas gitu ya. Terus ada pertanyaan nih mungkin dari teman-teman ya, Kak, aku pengen judulnya ini pas di tengah-tengah gitu, bisa nggak Kak? Oh bisa banget ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau pengen nengahin ini ya, ini kan agak miring gitu ya, di sini sama di sini kan beda gitu ya. Kalau pengen nengahin, itu teman-teman silakan klik tulisannya, oke, lalu shift-nya ditahan. Ya, shift-nya ditahan. Shift ini gunanya apa? Shift ini gunanya untuk memilih lebih dari 2 objek gitu ya. Jadi kalau misal teman-teman nih bikin apa mau ngopi film gitu ya. Biasanya kan ngopi film, ngopi file gitu ya. Kalau teman-teman pengen apa namanya? Ngeklik dari file banyak itu kan kontrolnya ya, biasanya yang ditahan ya. Kontrolnya ditahan lalu teman-teman milih file yang ingin di seleksi. Kalau di Corel itu milihnya shift ya. Jadi klik tulisannya, lalu shift-nya ditahan ya. Lalu klik bidang kerjanya. Kita tinggal klik huruf C ya. C-nya ditahan. C-nya ditahan. C-nya diklik aja. Nah, maka tulisannya itu otomatis di tengah gitu ya. Mau teman-teman taruh di sini gitu ya. Kalau C-nya diklik, dia akan tetap ke tengah gitu ya. Itu tipsnya. Oke, kita langsung mulai. Mentoring umum. Biasanya setelah judul itu ada subjudul gitu ya, teman-teman. Ada subjudul. Subjudul peraturannya jangan lebih besar atau jangan menyamai size-nya dari judul utama gitu ya. Mungkin ini temanya yang mudah menyambut Ramadan gitu ya. Meskipun masih lama sekali, tapi persiapan ya teman-teman kalau mungkin ada event menyambut Ramadan gitu ya. Oke. Kak, aku pengen si subjudul itu ngepas di tengah sama mentoring gitu ya. Ya, teman-teman kayak tadi aja ya. Klik shift, mentoring umumnya diklik, kita tekan C. Nah, dia akan ke tengah dengan otomatis gitu.
Nah, teman-teman bisa kecilkan, biasanya subjudul itu lebih kecil. Oke. Sudah di sini teman-teman paham? Atau ada yang ini bingung? Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Em, kita akan pakai style yang semi formal ya. Jadi semi formal kita akan pakai style yang pakai bentuk fluid. Nah, biasanya kalau ada acara ini yang menjadi highlight selanjutnya itu selain judul itu adalah pembicara gitu ya. Jadi semisal teman-teman undang pembicara gitu ya yang terkenal misal. Nah, ini akan menjadi fokus utama ketika orang-orang melihat desainnya ya. Tapi kalau semisal orangnya itu nggak terkenal gitu ya, biasa aja, itu biasanya tidak terlalu menjadi highlight gitu ya. Jadi teman-teman bisa atur ukurannya. Semakin besar ukuran sebuah shape di dalam desain, itu orang-orang akan semakin menganggap bahwa ini sesuatu yang penting. Oke? Jadi semakin besar, itu semakin penting ya. Jadi menurut hierarki seperti itu. Jadi ketika teman-teman ingin mengenalkan pembicara yang super advance gitu ya, semisal Felix Xiao. Felix Xiao teman-teman undang gitu ya, dia akan terkenal banget gitu ya, ustadz yang terkenal. Nah, nggak mungkin banget teman-teman masukkan yang kecil gitu ya. Ini tidak akan menjadi highlight gitu ya. Orang-orang tidak akan tertarik gitu ya. Yang menarik di sini adalah Felix Xiao jadi pembicara. Maka ketika pengen membuat si beliau ini lebih membuat menarik orang lain, maka ukurannya harus disesuaikan gitu ya. Teman-teman nggak boleh pakai yang kecil gitu. Kecuali kalau teman-teman sudah pede gitu ya bahwa acaranya ini akan sangat besar gitu ya, tanpa diberitahu ini fake show dia akan datang sendiri, itu nggak apa-apa ukurannya. Nah, ini sesuai dengan kepentingan teman-teman gitu aja ya. Kalau pengen yang kecil ya monggo, pengen besar ya monggo gitu. Nah, biasanya teman-teman untuk penempatannya ini teman-teman juga boleh taruh di sini atau di sini. Tapi secara reading pattern gitu ya, reading pattern itu pola membacanya masyarakat umum itu biasanya memakai model F gitu ya. Jadi F gini. Orang-orang tuh bacanya gini, seret ke bawah, kiri kanan, ke bawah, kiri kanan, ke bawah, kiri kanan gitu. Jadi alangkah lebih baik kalau teman-teman itu selain di tengah, teman-teman juga masukkan di kiri. Ya, karena dia akan dilihat terlebih dahulu. Oke. Ini misal foto pembicaranya gitu ya, kita masukkan seperti ini. Oke. Nah ya. Lalu setelah itu teman-teman ya, semisal ini kita disediakan foto nih ya. Disediakan foto. Sebentar, tak download aja lah. Felix Xiao. Kita download fotonya itu ya. Nah, kalau teman-teman pengen cepat gitu ya, ini Corel ini langsung copy aja gitu ya. Klik kanan, salin gambar. Di sini tinggal kita paste atau Ctrl V, dia akan masuk otomatis. Nah, kalau teman-teman pengen gitu ya, masukkan foto ini kan bentuknya kotak ya. Teman-teman pengen bikin lingkaran, teman-teman pakai cara yang cukup mudah gitu ya di Corel. Jadi kita sesuaikan dulu tempatnya, posisinya. Oke, kalau udah, teman-teman klik kanan pada objek ya fotonya, kita klik kanan. Lalu teman-teman silakan pilih Power Clip Inside. Power Clip Inside ini fungsinya memasukkan gambar ke dalam sebuah bentuk. Ya, contohnya seperti ini. Kita pilih lingkaran. Nah, maka si gambar akan masuk ke dalam bentuk lingkarannya. Gitu ya. Jadi mudah banget. Kalau misal teman-teman dirasa ini kurang tengah gitu ya, teman-teman bisa klik lalu edit. Ya, di sini akan muncul ya di kiri atas. Itu akan muncul edit. Teman-teman klik aja, teman-teman sesuaikan posisinya. Nah, misal di sini ya, udah tengah. Lalu klik finish ya. Dia akan otomatis seperti ini.
Nah, teman-teman bisa hilangkan garisnya gitu ya. Biasanya ini kan nggak ada garis gitu ya. Teman-teman kalau pengen hilangkan garis itu silakan diklik kanan aja di sini. Ya, klik kanan ini berfungsi untuk mempengaruhi outline-nya gitu ya. Semisal teman-teman ini tak tebelin dulu ya biar teman-teman kelihatan 12 gitu ya. Kita pengen menyambut Ramadan ya. Menyambut Ramadan itu kan biasanya identik dengan warna hijau gitu ya. Kita pengen beri warna di outline-nya. Itu caranya teman-teman klik kanan di warna hijau. Nah, maka outline-nya akan menjadi hijau. Kalau teman-teman nggak klik kanan gitu ya, klik kiri, maka yang terjadi adalah lingkarannya yang akan menjadi hijau gitu ya. Contohnya seperti ini. Misal ini klik kiri ya, klik kiri objeknya yang menjadi hijau. Tapi kalau klik kanan ya, misal di sini saya klik kanan biru, outline-nya yang akan menjadi biru gitu ya. Jadi klik kanan kiri ini harus diketahui dulu fungsinya. Klik kanan untuk outline, klik kiri untuk objek. Kalau pengen dihilangkan, teman-teman klik kanan di sini ya. Teman-teman bisa lihat di atas sendiri ini ada namanya apa namanya ini blank gitu ya. Teman-teman klik aja. Atau di bawah sini juga ada. Nah, itu objek outline-nya hilang. Kalau misal di sini saya pengen hilang, saya klik kanan di sini. Oke, dia akan menghilang ya. Oke, sip. Lalu kita pilih. Ini kita oh ya, di Corel itu ada namanya fast copy gitu ya. Jadi ngopi objek dengan cepat. Caranya adalah seperti ini teman-teman. Misal teman-teman kalau Ctrl C Ctrl V ini kan agak lama gitu ya, teman-teman ya. Agak kurang cepat gitu. Ada cara yang lebih cepat untuk ngopi objek di Corel. Caranya adalah klik kanan dan kiri secara bersamaan. Gimana itu Kak caranya? Caranya seperti ini. Semisal saya pengen ngopi tulisan mentoring umum ini ya. Kita pindahkan dulu dia. Lalu secara cepat teman-teman klik kanan dan kiri secara bersamaan. Kayak gini. Nah, dia akan otomatis tercopy. Nah, ini sangat apa namanya? Diuntungkan kalau teman-teman pengen ngopi dengan cepat. Misal ngopi tulisan gitu ya. Ini pengen di copy gini ya. Tapi memang butuh banyak latihan gitu ya. Teman-teman nggak bisa ujuk-ujuk klik kanan kiri secara bersamaan gitu ya. Jadi tetap perlu latihan. Oke, di sini Felix Xiao. Oke. Nah, mungkin teman-teman pengen langsung copy gitu ya. Bicara utama. Kecilkan ukurannya. Nah, yes. Lalu biasanya di bawah-bawah sini ada kayak tempatnya di mana gitu ya. Tempat lapangan Edupak gitu ya. Masih ada nggak sih? Udah ganti stadion ya. Tempat lapangan Edupak, terus mungkin waktunya gitu ya. Jam 15. Hari, oh ya, hari juga. Hari Senin, misal. Teman-teman bisa sesuaikan. Oke, nah biasanya di bawah ini ada kayak logo-logo gitu ya. Jadi kayak logo iklan atau yang lainnya gitu bisa dimasukkan. Nah, tadi saya sudah sempat bahas tentang aturan font gitu ya. Di dalam satu desain itu gunakan maksimal 2 font gitu ya, teman-teman. Jadi usahakan kalau teman-teman bikin desain itu fontnya cukup 2 aja. Semisal font utama sebagai judul itu saya pilih kukiran gitu ya, kukiran. Karena dia temanya itu semi formal,
maka yang dipilih seperti ini, gitu ya. Namanya font, kalau nggak salah apa ya namanya, lupa aku. Semi formal ini. Nah, untuk yang kedua, semisal saya pengennya yang freehand, gitu ya, subjudulnya. Nah, teman-teman kalau sudah milih dua ini, nggak boleh nambah font lainnya, gitu ya. Karena semakin banyak font yang teman-teman gunakan, itu nanti orang-orang jadi lebih bingung, gitu ya. Jadi jangan gunakan lebih dari dua font. Semisal di sini saya pakai kukiran juga, ya. Di sini saya pakai kukiran juga. Nah, mungkin nanti ada kayak quote-quote itu bisa pakai yang ini freehand. Ya, jadi teman-teman jangan pakai dua font. Lebih dari dua font ya. Kita save dulu biar nggak hilang ya. Teman-teman bisa diklik di sini atau teman-teman silakan klik keyboardnya Ctrl S ya. Nah, nanti teman-teman bisa pilih namanya gitu ya. Ini misal Sunda Sekolah Desain gitu ya. Lalu type-nya CDR, Corel Draw, lalu kita save. Tapi semisal nih teman-teman apa ya namanya, biasanya orang-orang kan beda software gitu ya. Ada yang pakai Corel, ada yang pakai Adobe Illustrator gitu ya. Nah, ketika teman-teman pengen pindah ke Adobe Illustrator, maka format yang dipilih adalah AI gitu ya. Jadi di sini ada banyak banget, teman-teman silakan pilih. Tapi emang idealnya itu pakai Corel Draw ya. Jadi kita save. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, sekarang udah selesai. Tuh, sekarang kita masuk ke visual gitu ya, ke estetiknya. Nah, ini susunannya semisal sudah oke gitu ya, udah ini aja. Lalu kita sesuaikan dengan tema, teman. Jadi di dalam desain warna itu punya sifat gitu ya, sama seperti shape, warna itu juga punya sifat. Kalau semisal kita gunakan warna di momen menyambut Ramadan, kira-kira selain warna hijau, itu warna yang cocok itu apa, teman-teman? Selain hijau, ada yang bisa ini nggak? Kasih contoh nggak? Halo? Cek, tes. Putih, Kak, mungkin Apa? putih atau Putih. coklat. Putih atau coklat? Oke. Kenapa kok pilih putih atau coklat? Kak siapa ini? Halo? Kak. Iya. Oh, iya. Kenapa kok pilih putih atau coklat? Apa yang mendasari itu? Kalau yang putih kan netral, Kak, bisa buat nyeimbangin hijaunya. Oke. Terus kalau yang coklat? Hmm, kurang tahu sih, Kak, tapi putih biasanya. Oke, nggak apa-apa. Jadi benar sekali gitu ya. Jadi putih ini adalah warna yang netral, gitu ya. Warna netral ini dibutuhkan untuk nanti ketika konsepnya udah jadi, gitu ya. Tapi biasanya putih ini bukan menjadi pilihan warna utama, gitu. Jadi semisal kita pengen bikin menyambut Ramadan, gitu ya. Kita pengen dia ini menjadi event yang akrab, menjadi event yang santai, menjadi event yang hangat, maka warna yang boleh dipilih itu yang menggambarkan seperti itu gitu ya. Jadi selain hijau, teman-teman bisa pilih warna orange atau seperti yang dikatakan tadi ya, coklat. Karena warna itu menunjukkan kehangatan gitu ya. Kalau teman-teman pengen tahu psikologi warna, teman-teman silakan browsing aja di internet gitu ya. Teman-teman bisa pilih orange atau coklat. Kita pilih orange ya. Di sini ada coklat orange gitu ya. Oke, kita hilangkan objeknya, objek outline-nya. Nah, kalau teman-teman di sini dirasa terlalu ngejreng gitu ya, warnanya ini terlalu ngejreng sebagai background, teman-teman bisa atur tingkat kecerahannya gitu ya. Jadi teman-teman silakan pilih objeknya, pilih interactive fill tool ya, letaknya itu di bawah, gambarnya kayak ember gitu ya.
Lalu kita klik, kita pilih di atas ini. Di sini ada. Kalau teman-teman pengen bikin satu warna yang ngeblok, teman-teman pilih gaya uniform. Ya, uniform ini seperti ini, ngeblok. Tapi biasanya teman-teman itu kan pengen yang sedikit gradasi gitu ya. Ada perpaduan dua warna. Teman-teman bisa pilih fountain fill ya, itu di sini. Kalau teman-teman klik, nah dia akan seperti ini. Kita bisa isi warna ini dengan yang lainnya gitu ya. Misal di sini saya pilih warna kuning tapi nggak terlalu kuning gitu ya. Nah, kita bisa sesuaikan. Atau mungkin di sini orange-nya terlalu ngejreng, saya akan coba untuk lebih kecilkan. Gitu. Kita geser aja. Nah, atau teman-teman bisa mengatur tingkat banyaknya warna gitu ya. Kalau teman-teman pengen yang dominan tuh orange-nya, teman-teman geser aja dia ke kanan. Tapi kalau lebih pengen dominan yang kuning, teman-teman bisa geser ke kiri. Ini juga teman-teman bisa atur gitu ya, arah cahayanya ke mana, teman-teman bisa arahkan di sini, kita tahan aja gitu ya, bisa seperti ini, itu boleh-boleh banget. Nah, kita klik, boom. Jadi background yang cukup estetik gitu ya. Oke, ini udah backgroundnya. Sekarang kita akan membuat pernak-pernik hiasan di dalam pamflet gitu ya. Kalau cuma gini doang, ini kan terlihat kosong sekali gitu ya teman-teman. Kosong banget. Nah, alangkah lebih baik teman-teman gunakan buat beberapa ilustrasi atau teman-teman boleh ambil di internet. Nah, untuk membuat hiasan, teman-teman harus tetap memakai prinsip yang tadi gitu ya. Kalau ini sudah memakai bentuk yang fluid ya, bentuk yang tidak kaku, teman-teman pakai hiasannya ya jangan yang kaku gitu ya. Jadi jangan yang kaku. Teman-teman bikin misal di sini saya pakai spline, saya pakai bentuk-bentuk yang fluid ya. Kayak gini. Nah, di sini gitu ya, kita bentuk yang fluid. Di atasnya juga. Oke, biar nggak kosong. Lalu kita beri warna, gitu ya. Terserah teman-teman beri warna apa, yang penting nggak nabrak sama si warna background. Semisal warna yang nabrak itu seperti apa? Warna biru, ya. Biru ini nabrak banget, ya. Jadi nggak cocok, gitu ya. Kalau teman-teman pengen warnanya yang ini, silakan teman-teman eksperimen, gitu ya. Kayak warna hijau, tapi hijaunya yang pastel itu masuk ya, kayak gini itu masuk. Atau pengen warna biru, birunya pilih yang pastel ya. Nah, di sini saya pakai warna coklat yang lebih gelap. Nah, untuk memberikan efek yang lebih menyatu dengan backgroundnya, biasanya saya pakai transparency. Transparency ini untuk mengurangi ketebalan ya, tingkat transparansi dari sebuah objek. Itu letaknya di sini. Ya, namanya transparency tool. Di sini bentuknya kotak gitu ya. Tapi kalau biasanya di X5 ke atas, di 2020 ke bawah, itu bentuknya gambarnya gelas. Ya, jadi teman-teman silakan cari sendiri. Yang penting namanya transparency tool. Ya, kita klik, lalu kita pilih uniform. Ya, ketika kita pilih uniform, nah objeknya ini dia akan transparan gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa atur tingkat transparansinya di sini. Misal teman-teman ini kurang menyatu gitu ya dengan objek, kita pilih yang lebih gede. Semakin besar transparansinya, maka objeknya semakin tidak terlihat. Contohnya kalau saya pilih 100%, dia akan menghilang gitu ya, transparansinya menghilang. Kalau saya pilih 0%, dia ya terlihat. Nah, biasanya yang ideal 70 sampai 80. Disesuaikan teman-teman aja. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah kita kontrol grup ya, kontrol G. Kontrol G ini fungsinya untuk menyatukan beberapa objek menjadi satu. Semisal ini dan ini kan terpisah nih, teman-teman ya. Teman-teman pengen jadiin satu objek, teman-teman klik, shift-nya ditahan, teman-teman pilih ini juga, lalu pilih Ctrl G di grup gitu ya. Jadi kalau teman-teman ini pindahkan, dia akan menjadi satu kesatuan.
gitu ya. Kalau teman-teman pengen misahin dia, ya, pengen misahin lagi, pengen diputusin gitu ya, teman-teman tinggal Ctrl U, ya. Itu artinya ungroup, ya, U, Ctrl U. Maka dia menjadi objek yang terpisah. Ini akan saya grup semuanya. Lalu kita pilih yang tadi, teman-teman. Kita pilih power clip, ya, untuk memasukkan objek ini ke dalam si kotak. Nah, maka jadilah background dengan hiasan-hiasan yang cukup estetik, gitu ya teman-teman. Nah, mungkin di sini teman-teman pengen nambahin pernak-pernik lagi itu ya, semisal, oh sebentar teman-teman, ada telepon. Nah, cek, masuk ya. Oke, sorry ada gangguan. Ini udah muncul ya, Corel Draw-nya muncul ya. Sudah, Mas. Oke, sip. Oke, semisal di sini masih terlihat kosong gitu ya, teman-teman pengennya lebih meriah, teman-teman bisa pakai beberapa shape tadi, gitu ya. Semisal teman-teman pengen ininya itu ada ininya gitu ya, shape-nya yang mengelilingi nama gitu ya. Nah, pakai peraturan yang tadi ya teman-teman, jangan gunakan dua shape. Jadi di sini teman-teman bisa pakai shape tool untuk mengatur bentuknya, ya, biar tidak. Kita warnai, coba. Nah, ini ketutup nih teman-teman. Gimana caranya agar si objek ini nggak menutupi, gitu ya? Pengennya objek ini di belakangnya foto. Gimana itu caranya? Caranya adalah teman-teman klik kanan, ya, lalu teman-teman order, ya, order, lalu teman-teman pilih behind. Behind ini artinya di belakang, ya. Jadi kalau teman-teman pilih behind, kita pilih, teman-teman pilih pengen di belakang objek mana. Misal pengen di belakang objek foto, maka objek fotonya dipilih. Nah, dia akan otomatis pindah posisi ke belakang. Kalau teman-teman pengen dia itu ada di depannya, berarti pilihnya apa? In front of, gitu ya. Jadi di depan bahasa Indonesianya. Kita klik, pengen di depannya foto ya, semisal kita klik aja. Nah, seperti itu, ya. Jadi cukup mudah. Oke, ini sudah. Di sini juga kita pengen bikin gitu ya. Kita gunakan cara yang tadi ya, kontrol kopinya, kopi yang cepat, pakai klik kanan kiri. Tuh. Terus pakai ini. Ini juga. Ini juga. Nah, ini kan agak susah nih teman-teman ya. Agak susah untuk ke belakangnya mana gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa atur tulisannya. Jadi kita tahan tulisannya ya, kira-kira tulisannya di mana. Kita lepas, ya ini tulisannya udah di depan. Ya udah terseleksi. Lalu teman-teman kalau pengen cepat gitu ya, tanpa klik kanan order, teman-teman tinggal control home. Ya, control home ini fungsinya untuk memindahkan posisi objek ke depan. Nah, dia akan ada di depan sini. Itu teman-teman ya. Lalu untuk tulisan gitu ya, biasanya warna itu yang netral itu ada hitam dan putih. Ya, teman-teman. Ada hitam dan putih. Kita klik dulu hitam. Fungsinya ini dia sebagai warna yang tidak terpengaruhi oleh background ataupun hiasan. Nah, ketika teman-teman pilih warna untuk tulisan, ya, semisal teman-teman di sini pilih warna tulisan orange, misalnya. Kalau teman-teman pilih orange kan nggak kelihatan ya, nggak kelihatan kan ini, maksudnya terlihat menyatu.
gitu ya. Nah, caranya teman-teman tambahkan apa namanya outline gitu ya. Jadi kita pilih tulisannya, kita klik kanan outline. Nah, teman-teman pilih warna yang netral kayak hitam dan putih. Semisal di sini saya pengen warna putih, hitam aja deh, hitam gitu ya. Ini udah ada outline-nya gitu teman-teman ya. Jadi biar dia tidak menyatu. Nah, untuk mengatur outline-nya, ketebalannya, teman-teman bisa klik tulisannya lalu tekan F12 ya. Tapi kalau di sini laptop saya bisanya FN12 ya. Teman-teman silakan coba sendiri. F12 nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Ini adalah pengaturan outline. Nah, di sini kita bisa mengatur ketebalannya. Di sini ya, misal di sini dia akan lebih tebal, semakin banyak semakin tebal. Nah, teman-teman bisa mengatur sudutnya agar tidak lancip kayak gini ya. Caranya adalah cornernya dilingkari. Nah, diganti seperti ini. Lalu, ini kan ketutup sama outline ya, teman-teman. Tulisannya. Teman-teman silakan pilih behind fill. Behind fill-nya dicentang, nanti dia posisinya ada di belakang. Kalau nggak dicentang, dia posisinya di depan. Ya, jadi behind. Lalu klik OK. Nah, kalau kayak gini kan udah kelihatan. Oke, mungkin itu aja ya penyampaian materi untuk CorelDRAW dasar dan pembuatan pamflet. Mungkin di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan gitu ya, semisal bingung di mana boleh, monggo, silakan MC. Cek. Halo. Iya, Kak, bentar. Oke, sip. Ini saya kasih perbaikan lagi, mungkin di sini ada kayak logo gitu ya. Beberapa logo. Biasanya ada logo iklan. Kak, sambil nunggu yang lain, Ah, izin bertanya, kan itu fotonya yang tadi dimasukin ke shape kan, ke yang bulat. Kalau seumpama foto yang dihilangin background-nya gitu, cara cepatnya ada nggak, Kak? cara cepat menghilangkan background gitu ya. Semisal kayak gini ya, si Felix Xiao misal ya. Ntar tak cari. Kalau di Corel itu nggak ada ya. Kalau di Corel nggak ada. Tapi saya bisa eh, menyarankan beberapa situs gitu ya, situs untuk menghilangkan gambar background. Contohnya remove.bg. Remove.bg. Di sini teman-teman bisa gunakan untuk remove background secara otomatis, tapi harus online ya, Di situ teman-teman tinggal upload,
nanti diproses sama websitenya, terus tinggal download gitu. Contohnya kayak gini. Ini tak save dulu ya. Di sini kita masuk ke websitenya. Kelihatan nggak websitenya? Kelihatan. Oke, remove bj ya. Bj, remove bj. Ini kita klik ya. www.remove.bg. Kita upload image ya. Kita pilih tadi ya, misal di sini Felix Xiao. Kita upload. Nah, dia akan otomatis ya. Kelihatan kan? Mudah sekali, kita download aja. Kita download. Nah, dia akan otomatis muncul. Lalu kita lihat ya, di download. Kita copy gitu ya. Nah, udah nggak ada backgroundnya kan? Itu kalau online ya. Tapi semisal teman-teman offline gitu ya, nggak ada internet, teman-teman pengennya bisanya cuma bisa pakai Corel gitu. Nah, teman-teman pakai B-Spline ya. B-Spline ini juga bisa dijadikan alat untuk motong. Caranya gimana? Ya sama kayak di Photoshop gitu ya. Teman-teman manual menggerakkan mouse-nya, semisal kayak gini ya. Ya ini teman-teman manual gitu. Pilih. Oke, kalau sudah, teman-teman pilih objek yang akan memotong, gitu ya. Objek yang akan memotong itu si bentuk ini, gitu ya. Lalu pilih fotonya, ya. Shift-nya ditahan, lalu fotonya diklik. Nah, akan muncul yang namanya Pathfinder, ya. Pathfinder itu kalau teman-teman lihat di sini ada banyak. Nah, teman-teman kalau pengen motong fotonya itu pakai yang intersect. Intersect ini dia akan memotong dua objek yang bersinggungan. Ya, jadi kalau saya pilih ini, dia akan otomatis terpotong. Gitu teman-teman ya. Mudah sekali. Ya, jadi langkah pertama pakai B-Spline di manual, lalu diklik dua-duanya, gitu ya, lalu pilih intersect. Dia akan terpotong. Nah, gitu teman-teman. Di sini saya pakai dua alternatif gitu ya. Kita hapus yang ini, kita pakai si yang terpotong ini. Nah, ini kan ini ya teman-teman, apa namanya? Terpotong di sini gitu ya. Ini kan lincip gitu ya. Nggak sesuai dengan kaidah bentuk fluid. Kita bisa pindahkan ini ke bawah gitu ya, jadi nutupin. Boleh. Itu sih teman-teman. Ya. Sudah? Mungkin ada terlalu bingung atau gimana? Paham, Kak. Terima kasih. Oke, siap. Yang lain? Oke, baik. Sebelumnya mohon maaf tadi sempat kendala sinyal. Terima kasih kepada saudara Muhammad Fadrul Falah yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua insya Allah. Melanjutkan saja ya Mas ke sesi tanya jawab. Ke teman-teman yang masih ingin bertanya silahkan. Bisa langsung bertanya mumpung ada pemateri yang insya Allah bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Izin masuk Mas, mau tanya. Oke, siap. Namanya siapa ini? Namanya Alan Mas. Oke, Mas Alan, monggo. Saya mau tanya Mas, misalnya kan kita membuat feed Instagram gitu kan. Oke, feed Instagram. Kita pengen feed itu bersambung, tapi dalam satu layar. Itu enaknya seperti apa Mas untuk membuat ininya? Template. Oke. Template-nya ya. Oke. Terima kasih Mas Alam, pertanyaan yang cukup bagus gitu ya. Ini mungkin ini style yang disukai gitu ya, disukai oleh teman-teman sekarang gitu ya. Feed yang bersambung biar kelihatan keren gitu ya. Nah, pertama teman-teman bikin bidang kerjanya itu landscape dulu
ya, di landscape seperti ini. Soalnya Instagram itu kan menyamping gitu ya, menyamping. Teman-teman bikin kayak gini aja. Bikin bentuk kotak gitu ya, bikin bentuk kotak. Oke, kalau sudah persegi, teman-teman bikin kopiannya ya, biar teman-teman langsung ngopi ke kanan, teman-teman tinggal geser dari kiri ini ya. Jadi kontrolnya ditahan ya, kontrolnya ditahan, teman-teman tahan kliknya, langsung geser ke kanan. Kalau udah teman-teman klik kanan ya. Terus kita gunakan cara itu lagi ya. Jadi nanti bisa seperti ini. Lalu kita bisa sesuaikan. Ya. Oke. Nah, ini kita grup ya, kita jadiin satu dulu. Kita grup. Ctrl G biar dia nggak misah-misah. Ya. Kalau sudah, teman-teman silakan bikin desain yang nyambung gitu ya. Semisal saya pengen bikin desain yang fluid ya, kita bikin desain yang fluid, nyambung gitu ya, nyambung kayak gini. Oke. Nah, nyambung gitu ya. Kita kasih warna dulu deh biar pas. Oke ya. Nah, di sini teman-teman yang sedikit tricky gitu ya, ada part yang sedikit menipu. Di sini kita gunakan yang kayak tadi ya. Kita gunakan yang namanya Pathfinder. Pathfinder tadi yang membuat objek yang bersinggungan. Teman-teman klik ini, lalu klik objeknya, lalu teman-teman pilih intersect. Kalau sudah dia akan terhapus. Ya, kita hapus aja. Ini sama juga, kita bikin lalu intersect. Ya. Oke, kita hilangkan outline-nya. Oke ya. Lalu setelah itu teman-teman ungroup semuanya ya. Di sini kita klik semuanya, kita seleksi, kita kontrol semuanya. Jadi ini terpisah semuanya. Ya, antara ini itu terpisah. Ya. Terpisah semuanya. Nanti ketika di copy biar lebih enak. Oke. Kalau sudah ya, untuk caranya biar dia bisa terekspor gitu ya di Instagram, teman-teman nggak perlu ngilangin gitu ya, kan ini satu layer gitu ya, mudahnya kan satu layer, teman-teman nggak perlu ngilangin terus export, teman-teman pilih seleksi ini dulu ya, misal ini, teman-teman Ctrl E ya, di export, teman-teman centang yang selected only ya, jadi yang terekspor itu adalah objek yang kita pilih ya. Jadi di sini kita pilih yang ini dulu, kita Ctrl E, kita pilih selected. Kalau teman-teman nggak ngeklik selected only, itu akan nyambung semuanya gitu ya. Jadi nggak bisa teman-teman upload secara terpisah nanti ya. Jadi pilih selected only. Kita namakan satu gitu ya. Jangan A. Satu udah ada soalnya. Oke, kita pilih high quality. Kita pilih oke. Lalu tadi sama ya, kita pilih yang tengah ya, kita seleksi Ctrl E, kita kasih nama B, kita pilih yang high quality, oke, yang ini C ya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Kalau teman-teman lihat hasilnya ya, ini kalau di Instagram dia akan menyatu. Ya, ini terpisah, nanti akan menyatu. 1, 2, 3. Dan ini ada di satu layer gitu ya. Jadi nanti kelihatannya dia akan menyatu. Ini kalau saya copy ya, saya copy ke sini. Nah, dia akan nyatu kayak gini, teman-teman. Ini yang posisi mana ini? Oh, tengah. Oh, di sini. Nah, oh, kebalik. Nah, ini nanti yang akan terlihat di Instagram. Ya. Jadi kayak gitu, Kak Alan ya. Jadi bikin objek kayak gini dulu ya. Template-nya teman-teman bisa bikin manual gitu ya dengan ngopi seperti ini.
Lalu teman-teman silakan gambar gitu aja. Lalu nanti ekspornya secara terpisah. Gitu. Udah jelas Kak Alan? Siap, jelas. Oke, Terima kasih, sip. Mas. Oke, yang lainnya? Ada yang mau ditanyakan? Monggo teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan saja. Nah, ini juga bisa digunakan gitu ya. Kalau teman-teman bikin pengumuman, teman-teman bisa pakai ini. Jadi yang terpenting ya, kalau semisal teman-teman mau bikin feed yang bersambung, itu desain background-nya dulu gitu ya. Background-nya didesain biar terlihat nyambung, baru teman-teman masukkan elemen-elemen pendukung. Kayak semisal nambahin mentoring umum atau pembicaraan dan lain sebagainya. Gitu teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi? Monggo, mumpung ini. Bagaimana teman-teman? Apakah masih ada pertanyaan atau bisa dicukupkan saja? Izin Mas, satu lagi Mas. Oke, Tanya. siap. Monggo. Kalau untuk pamflet itu atau mungkin buat misalnya untuk selain pamflet ya misalnya buat apa namanya MMT lah. Itu yang bagus pakai RGB atau CMYK? Ini ya agak sedikit tricky itu untuk di Corel ya. Jadi teman-teman kalau pengen bikin pamflet itu kan biasanya disarankan CMYK ya oleh apa namanya percetakan ya nggak sih? Biasanya Mas formatnya CMYK gitu ya. Tapi pengalaman saya selama bertahun-tahun gitu ya. Kalau di Corel itu saya lebih milih RGB. Semisal ini ya, pamflet ini. Kita Ctrl E gitu ya, pamflet. Ini tadi kan format desainnya CMYK. Tapi nanti ketika diekspor, teman-teman pengen cetak, saya sarankan RGB saja. Karena apa? Warnanya lebih akurat. Kalau di Corel ya. Kalau di Corel RGB itu lebih akurat daripada CMYK. Contohnya kayak gini. Ini itu adalah CMYK ya. Jadi kita nggak usah edit. Oke, kita pilih CMYK. Lalu satunya saya akan pilih RGB gitu ya. Dua. Caranya pilih RGB gitu ya. Itu biasanya otomatis. Teman-teman kalau pilih high quality JPEG ya di sini itu dia akan otomatis RGB. Oke? Otomatis dia. Lalu kita klik OK aja. Nah, kita lihat perbedaannya. Biasanya kalau CMYK ya, CMYK itu warnanya lebih gelap. Ya, warna yang teman-teman masukkan semisal hitam, hitamnya itu lebih gelap. Tapi kalau di RGB ya, di RGB dia itu lebih soft. Nah, terkadang di percetakan itu printernya itu mereka memang support CMYK, tapi sebenarnya warnanya itu cocoknya dengan RGB gitu ya. Jadi kalau di sini saya sarankan ke teman-teman kalau pakai Corel ya, bukan software yang lainnya, bukan Photoshop, bukan Adobe Illustrator. Kalau di Corel saya sarankan pakai RGB aja ketika ekspor ya. Jadi di customnya itu high quality gitu. Ini kalau dicetak ya teman-teman, ini lebih bagus yang ini ya, yang RGB. Yang ini itu nanti warnanya itu kayak numpuk kalau CMYK itu. Sama halnya dengan banner gitu ya, banner, X banner, pakai RGB aja gitu ya. Ngeyel aja ke percetakannya. Wis gak apa-apa Mas, cetak wae. RGB gak masalah gitu.
itu warnanya lebih bagus. Aku berkali-kali nyetaknya RGB dan nggak ada masalah. Malah yang bermasalah lebih ke CMYK gitu ya. Warnanya itu kayak numpuk gitu. Oke? Siap. Terima kasih. Sip. Oke, yang lain? Monggo. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tes? Nggak ada? Kayaknya nggak ada sih, Kak. Ya, mungkin sudah nggak ada ya, Mas. Berarti ini bisa dicukupkan ya, teman-teman? Bisa, Iya. bisa. Oke, berhubung semua materi sudah disampaikan dan sesi tanya jawab juga sudah terlewati, maka acara setelah ini dari Saudara Muhammad Fadrul Falah, mungkin dari pembicara bisa memberikan sedikit closing statement untuk peserta pada malam hari ini. Monggo Mas Fadrul. Oke, dalam dunia desain ya teman-teman perlu diperhatikan itu tidak perlu rumit-rumit gitu ya teman-teman, nggak perlu berpikir wah kayaknya aku harus bisa gambar, kayaknya aku harus bisa ini. Sebenarnya di dunia desain itu cukup simpel, teman-teman tuh hanya belajar ilmu untuk menata gitu ya. Jadi kalau teman-teman biasanya menata, suka bongkar pasang apa Lego atau apa, nah di dunia desain itu sama ya. Jadi teman-teman di sini saya rasa setelah ini saya harap dilatih kepekaan menatanya. Nanti untuk softwarenya teman-teman bisa pakai apapun. Banyak sekali software sekarang yang ditawarkan gitu ya. Kayak Canva, terus web seperti Figma itu teman-teman tinggal nata aja gitu. Kalau teman-teman perlu tips atau lebih lanjut gitu ya, teman-teman bisa follow di Instagram saya. Biasanya saya upload ilustrasi gitu ya. Teman-teman bisa lihat Avantas di sini. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih untuk MC. Saya serahkan kembali. Baik, terima kasih banyak Mas untuk closing statement pada malam hari ini. Sebelum kami tutup pada sesi kali ini, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri yang telah memberikan ilmu kepada kita semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kali ini. Acara demi acara telah dilewati. Saya Anissa Nurhidayah selaku moderator. Mohon pamit undur diri sampai bertemu dalam acara berikutnya di lain kesempatan. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.